Pada 9 September 2024, Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono. Pertemuan yang berlangsung hampir 3 jam ini membahas berbagai isu penting, termasuk anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN 2024 serta rancangan undang-undang, RUU APBN 2025, yang akan menjadi APBN pertama di bawah pemerintahan Prabowo. Meski hubungan antara Sri Mulyani dan Prabowo sebelumnya dinilai cukup berjarak, terutama terkait perbedaan pandangan soal kebijakan fiskal, pertemuan ini cukup hangat. Sri Mulyani juga memberikan dukungannya terhadap program andalan Prabowo, Makan Bergizi Gratis, MBG, dengan anggaran sebesar 71 triliun rupiah, yang bertujuan meningkatkan kesehatan anak-anak dan mendukung UMKM serta pembangunan daerah. Menurut kalian, apakah program makan gratis memang perlu dilakukan? Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwi Payana, menegaskan bahwa koordinasi antara pemerintah dan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, berjalan baik melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam. Pernyataan ini muncul sebagai tanggapan atas komentar Ketua KPK, Nawawi Pomolango, yang menyebutkan bahwa pimpinan organisasi masyarakat, Ormas, lebih mudah bertemu Presiden Jokowi dibandingkan pimpinan lembaga anti rasuah. Ari menjelaskan bahwa Presiden Jokowi sangat terbuka untuk bertemu dengan siapa saja, termasuk pimpinan KPK, namun menjaga marwah KPK sebagai lembaga independen adalah prioritas, sehingga pertemuan tersebut tidak disalahartikan sebagai bentuk intervensi. Sebelumnya, Nawawi mengungkapkan dalam sebuah acara media gathering di Bogor, Jawa Barat, bahwa selama hampir 5 tahun menjabat pimpinan KPK, mereka belum pernah diundang oleh Presiden untuk membahas isu-isu terkait lembaga anti korupsi tersebut, kecuali dalam pertemuan terkait peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, Hakordia. Nawawi menegaskan pentingnya koordinasi antara KPK dan pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi, meskipun adanya jarak komunikasi yang terjadi di antara kedua pihak. Menurut kalian, apakah benar Jokowi sulit ditemui? Arsjad Rasjid, Ketua Kadin periode 2021 hingga 2026, menghadapi persoalan terkait posisinya setelah Anindya Bakri ditetapkan sebagai Ketua Kadin melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa, Munaslup, pada Sabtu, 14 September 2024. Pergantian ini diputuskan secara aklamasi oleh 28 Ketua Kadin daerah dari total 34 Kadin provinsi, dan didukung oleh 25 asosiasi, yang menjadikan keputusan tersebut sah berdasarkan Ed Art Kadin. Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kadin Indonesia, Bambang Susatyo, menjelaskan bahwa pergantian ketua bisa dilakukan meskipun tanpa pelanggaran dari ketua yang sedang menjabat, karena kebutuhan daerah untuk kepemimpinan baru. Namun, Dewan Pengurus Kadin sebelumnya menyatakan bahwa upaya untuk menggelar Munaslup tersebut bertentangan dengan Ed Art Kadin. Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia, Eka Sastra, menegaskan bahwa tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Arsjad Rasjid atau Dewan Pengurus, dan hingga saat ini tidak ada surat peringatan terkait pelanggaran yang diterima. Eka juga menambahkan bahwa keputusan Munaslup bisa menimbulkan perpecahan di tubuh Kadin, yang akan berdampak pada iklim dunia usaha nasional, sehingga ia menyatakan tidak mendukung Munaslup tersebut. Bagaimana pendapat kalian mengenai hal ini? Ex-Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti, memberikan respons emosional terkait kebijakan pemerintah Joko Widodo yang kembali membuka ekspor pasir laut. Susi mengekspresikan kesedihannya melalui emoji menangis di akun media sosial X saat memposting ulang berita tentang kebijakan tersebut. Kebijakan yang membuka kembali ekspor pasir laut setelah dilarang selama 20 tahun ini mendapatkan perhatian besar di media sosial, dengan lebih dari 19.000 pengguna yang ikut memposting ulang cuitan Susi. Kebijakan ini diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2024, yang memicu puluhan perusahaan untuk mendaftar sebagai pengelola pasir laut. 7 lokasi penambangan telah diumumkan, tersebar di perairan Laut Jawa, Selat Makassar, Natuna, hingga Natuna Utara. Namun, kebijakan ini menuai kritik tajam dari aktivis lingkungan, termasuk manajer kampanye pesisir laut dan Pulau Kecil Walhi, Parit Ridwanudin. Parit menilai bahwa ekspor pasir laut mengancam kedaulatan Indonesia, karena dapat menyebabkan daratan Indonesia mengecil, sementara negara lain seperti Singapura justru memperluas wilayahnya dengan pasir tersebut. Apakah kalian setuju dengan kebijakan ekspor pasir laut ini? Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa memberi komentar di bawah, komentar terbaik akan ditampilkan di video selanjutnya.